Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nggak kompak tapi saya nggak ngulang, Bu. Ya, jadi salahmu dewe, dosa-dosa dewe. Karena bahan jawab salam itu wajib. Saya cuma sunnah saya ucapin salam, tapi sampai jawab wajib. Tapi nggak tak baleni, salammu dewe yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzi fa'alul hasanat wa tinabus sayyi'at amma ba'du. Hadratul kiram, pada para alim ulama saya hormati. Di majelis ini ada panjenengan beliau Mbah Yai Ja'far Shothiq, beliau Bapak Yai Imam Syafi'i, dan seluruh para sesepuh, para alim ulama, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Mbah Yai Ahmad Kufron, Mbah Yai Umar Salib, dan lain-lain. Semuanya yang saya hormati, pada pengurus NU baik dari PC, MWC, ranting, anak ranting, dan semuanya yang hadir, banom-banomnya semuanya, ibu-ibu jamaah, bapak-bapak semuanya yang hadir di masjid ini, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya marilah kita mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga kesempatan sehingganya kita bisa berkumpul di dalam acara peringatan Rajabiyah putaran yang terakhir, yang di putaran yang ke-11 di Masjid Al-Mansur ini. Semoga seluruh rangkaian acara Rajabiyah mulai dari putaran yang pertama sampai sekarang, semuanya ibu-ibu, bapak-bapak yang menghadirinya senantiasa seluruhnya dicatat dan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan dan doa tentunya semoga nanti kita di yaumil kiamah termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang pertama sudah diwakili oleh Bapak Imam Mudi tadi, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran kita semua dari peringatan Rajabiyah dari awal hingga akhir. Nah, sudah banyak sekali yang disampaikan, makanya untuk kali ini kita ngobrol-ngobrol saja. Nanti mohon koreksinya, banyak Mbah Yai, guru-guru saya yang hadir. Nanti ketika ada salah mohon jangan dibenarkan, kalau salah ya disalahkan. Okay? Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak, jadi termasuk salah satu tradisi dari Nahdlatul Ulama ini adalah melestarikan adat dan budaya, yang mana adat budaya tersebut tidak tidak berlawanan dengan syariat agama. Contoh ya seperti tahlil dan lain-lain itu adalah adat yang aslinya budaya Indonesia, cuma dibelokkan yang isinya tadinya tidak berzikir, tidak menuju Allah, sehingga nanti dibelokkan, diganti isinya dengan yang sesuai dengan ajaran Islam.
Itu termasuk dari tradisi dari Nahdlatul Ulama, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mengambil nilai-nilai yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi yang lama ketika baik dipertahankan, ketika ada yang baru yang lebih baik maka juga diambil. Berbicara tentang masalah adat dan kebiasaan ini, ada kadang adat itu kebiasaan yang secara syariat ya tidak apa-apa. Contoh misalnya gitu. Jadi merokok, ini jadi orang merokok niku ini secara hukumnya niku banyak versi. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mubah, ada yang wajib barang, niku ya ada. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Dan niku ini mau dikoleksi nanti. Kayak Mbak Saleh, mereka wajib kayaknya kalau merokok ini gimana? Kayak nggak rokok malah dosa, terus ngamukan. Misalnya, ini harus rokok, kalau nggak merokok ngamukan. Nah, jadi tergantung situasi dan kondisi. Nah, maka ketika merokok niku tergantung hukumnya tadi, ini secara adat itu kita sudah biasa. Padahal kalau sama-sama hukumnya di dalam puasa, kita sebentar lagi puasa. Niki kita makan ketika puasa, niku kita kan batal puasanya Bu ya. Nah, merokok juga itu kan batal. Tapi yang menjadi perbedaan itu ketika pelaksanaannya. Contohnya apa? Kalau misalnya ya siapa? Ada seorang ustadz atau kiai, itu kalau merokok itu kok sambil jalan-jalan itu kayaknya ya biasa saja, dianggap ya sopan-sopan saja. Betul kamu betul? Betul ya? Jadi kalau Bayi Nurul, Bayi Mahmud kok merokok kalau melaku itu ya pantas mawon. Tapi coba makan kacang kalau mengaku, kira-kira pantas apa enggak? Padahal secara hukumnya sama-sama membatalkan puasa. Tapi secara adat kebiasaan kayak orang merokok kalau mengaku apalagi ustadznya ya nyantai mawon biasa. Coba Bayi Ahmad Gubron melawan apa? Tidak mangan lapis, mangan mawon. Wah, ini sudah jadi omongan. Tapi kalau merokok nggak biasa mawon. Ketika kita bertamu di rumah orang, terus tuan rumahnya ngerokok, kita nggak ngerokok, itu kalau judul ngobrol, itu ya nyantai biasa. Coba jangan ada makanan kue kayak gini, tuan rumahnya makan, sambil ngobrol kita diem aja, pantas nggak kira-kira? Itu ada terbiasa. Contoh lagi kayak apa yang adat itu warna, ya. Warna itu kayak warna pink. Warna pink itu identitas dengan cewek, dengan ibu. Saya nggak bisa bayangkan ketika kayak Imam Syafi'i bawa sarung pink sama baju pink ceramah ini gimana? Biasanya banyak nggak masalah, nggak ada larangan, nggak ada. Tapi sudah identik dengan perempuan. Itu namanya ada. Ya nggak bisa disalahkan. Padahal secara syariat siapa yang melarang kita buat sarung pink, peci pink misalnya, terus kita ceramah pakai itu nggak masalah sebenarnya. Nah, jadi ketika adat berbenturan dengan syariat, kadang ada yang tidak sesuai secara kebiasaan. Padahal syariat itu memperbolehkan. Demikian juga tahlil itu ada. Itu yang nggak masalah. Isinya yang mendoakan orang yang sudah meninggal, walaupun ya secara hukum mendoakan orang meninggal itu haram hukumnya. Ulang lagi, kok menengah semua. Mendoakan orang meninggal itu haram hukumnya. Paham tak? Saya sekarang ngomong saya, wis muga-muga Pak Ustadz Ali Mukhtar itu meninggal. Itu haram nggak Bu? Mendoakan orang meninggal itu enggak Bu? Enggak boleh. Tapi mendoakan orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Sunnah, banyak pahala dan banyak tuntunannya. Tapi lek dongane wong mati itu enggak boleh Bu. Ya. Nah, paham ya? Sama dengan merintah orang sholat itu nggak boleh Bu. Ya, ya, nunggu sholatnya selesai dulu baru diperintah. Nah,
Jadi ketika tahlil itu suatu adat kebiasaan, maka ya tidak apa-apa. Katanya banyak sekali kalau sekarang tahlil itu. Zaman Rasulullah nggak ada tahlil. Rasulullah nggak menunjukkan mensyariatkan tahlil. Alangkah banyaknya perkara yang di zaman sekarang yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kalau semua harus ada dalilnya. Coba ibu-ibu tak tanya, ya dalilnya suntik KB, minum pil KB itu di Quran ada nggak bu kira-kira? Hah? Surat apa, ayat berapa, coba sampai cari mumet nggak bakal ketemu. Nah, ketika tahlil ini tidak bertentangan dengan syariat, bahkan isinya apa, mendoakan, ada sedekah, ada macam-macam. Bahkan tahlil ini adalah apa? Suatu adat, suatu kegiatan amalan Nahdlatul Ulama yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa bu? Tahlil sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila keberapa bu? Hah? Ke-1. Ada yang lain? Keberapa pak? Pertama, semua sila itu diamalkan di tahlil. Yang pertama pak, ketuhanan yang Maha Esa. Tahlil isinya apa? Baca la ilaha illallah dan zikir yang lain lah. Pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan manusia, itu tahlil. Orang kalau sudah meninggal terus nggak wis langsung muncul, tidak, tapi tetap kita doakan setiap peringatan tahlil. Itu memanusiakan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kuwabeh sing ora tau sholat, sing ora tau ning masjid lek tahlil itu diundang semua enggak pikir tetangganya? Ya? Dipilih apa enggak? Hah? Enggak, tapi ada yang dipilih kemarin pas coblosan ini ada tahlil dipilih. Tapi di Jawa sekarang sudah enggak ada lagi. Ya? Kemarin ada, enggak diundang kabeh loh, kayak wonge kae rasa diundang itu ada. Dan insya Allah kalau sudah selesai ini tahlil diundang kabeh. Itu persatuan Indonesia. Terus yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua dibentuk oyo-oyoan sing mimpin tahlil, monggo musyawarah siapa yang mimpin. Terus yang kelima pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sing ngantuk, sing ramoco, sing kusuk panggah entuk berkah. Adil, ini adil yang sama. Jadi adil itu ada yang tidak sama, ada yang sama. Ya tahlil ini berkah itu kuah PDKI. Karena adat maka ya terserah tuan rumahnya. Makanya apa? Kalau di sini mungkin berkat itu yang rata-rata diberikan setelah selesai tahlil. Saya pernah ngobrol sama orang Lampung Timur itu, entah di bagian mana. Itu monggo kalau diterapkan di sini. Itu jadi berkat itu bu ya. Itu berkat itu nggak diberikan pas setelah acara. Jadi sambil undang-undang itu, asar itu, jadi ngundang sambil bawa berkatnya. Mangke dalu tahlilan tenggen kulo. Niki berkatnya. Jika berkat di sini, ditonjol di sini. Jadi apa? Kalau nggak teko wiran penak berkat harus dikai di sini. Jadi silakan kalau mau diterapkan di sini cocok apa enggak kira-kira. Itu ada yang di bagian daerah seperti itu. Jadi ditonjok dulu. Utamanya apa? Insya Allah yang diundang mesti datang mesti pangan di sini. Nah yang kedua apa? Insya Allah berkati si enak, si anget, dan itu langsung dipangan sore-sore itu insya Allah nggak kepangan. Enggak tahlilannya sawi jam setengah 11 kayak balik itu saya mau seluruh kabeh kadang nggak kepangan. Gitu deh. Nah itu di Lampung Timur ada bagian mana itu saya pernah ngobrol seperti itu. Jadi berkatnya dikasih dulu sambil undang-undang itu kalau ketemu buka. Kok karek mangkat, genduren tok, balik ya udah berkat terus dipangan di sini. Kalau pernah mangkat hujan terus ya pakai rapi, harus pangan berkat. Nah itu ada seperti itu.
Kalau di sini nggak cocok ya nggak usah, nggak apa-apa itu. Nah itu sekedar contoh saja. Artinya apa? Silahkan namanya apa? Tahlil lain ada. Yang penting tidak berbenturan dengan syariat, monggo. Peci seperti ini hitam. Ini yang adat budaya bangsa Indonesia. Kalau nganut hadisnya Rasulullah apa? Warna yang disenangi Rasulullah itu yang utama apa? Putih sama hijau. Nah, tapi apa? Peci kita Indonesia khususnya hitam. Ya nggak masalah, nggak ada yang marah. Jadi apa? Adat istiadat itu hanya kemasan saja. Nah, masalahnya zaman sekarang orang itu kadang lebih mementingkan kemasan daripada isinya. Tahlil itu kemasan, isinya doa, sedekah dan lain-lain itu tadi. Okay. Rumah yang megah itu kemasannya, intinya isinya apa? Sakinah mawaddah warahmah. Nasi kotak itu kemasan, yang penting isinya. Kadang apa? Isinya malah lebih baik yang nasi bungkus daripada nasi kotak. Kotaknya kemudian apa isinya ndok ini. Ya. Jadi apa? Kemasan, yang penting isinya. Sempak niku kemasan, yang penting jadi intinya apa? Jadi kemasan silahkan ya. Jadi kemasan yang baik monggo. Tapi apa? Jangan sampai kita melupakan isi. Lebih mementingkan kemasan daripada isinya. Kemasan baik, isinya baik, nah itu yang lebih baik. Oke. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, jadi dari rangkaian awal pengajian sampai sekarang banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi contohnya apa? Kayak kemarin ya, Pak Yai Munir itu menyampaikan birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga penting juga karena apa? Yaitu tadi, ya. Minimal kita kalau belum bisa membahagiakan orang tua, minimal jangan membuat sedih dan merepotkan orang tua. Itu minimal. Ya, kita buat kata-kata, kita mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang tua. Mak, Bu, sekarang nggak usah mikir saya lagi. Dulu saya sudah sampai sekolahkan, sampai utang-utang nggak usah mikir lagi. Sekarang saya sudah bisa utang sendiri. Ya, nggak usah mikir lagi. Ya. Anakmu ini sudah bisa mandiri. Nggak cuma mandiri, BRI, Mekar juga sudah bisa semua. Jadi tenang saja, itu menenangkan hati orang tua. Jadi bukan orang tua itu jangan sampai sedih kalau belum kita bisa membuatnya bahagia. Jadi apa? Itulah pentingnya kita ngaji. Jangan sampai kita berhenti mengaji karena banyak sekali amalan atau ilmu-ilmu yang masih perlu kita peroleh. Contoh saya tak nanya ibu-ibu, Bu, ini Quran, ibu punya Quran nggak di rumah? Dibaca berapa surat Bu Quran itu? Satu Quran itu 30 juz satu ya. Isinya berapa surat? Oh, kok banyak? Ini akeh kita. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran Bu? Koreksi ini ya? 114 surat. Jumlah ayatnya berapa Bu? Nah ini masalah ini yang tak tunggu-tunggu. Jumlah ayat, mesti ketika kita ditanya berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, rata-rata menjawab 6.666 ayat. Sampai ngitung diri berapa? Ayo, bener nggak jumlah surat apa ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat? Sampai terwiko sopo?
Nah, 6.000-nya benar Bu, ya. Tapi yang 666 ayat ini salah. Sampai nggak percaya, sampai punya HP, kalkulator, buka Quran, surat Al-Fatihah 7 ayat, surat Al-Baqarah berapa, sampai total jumlah, sampai buktikan sendiri bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran bukan 6.666 ayat. Kadang yang sumber yang jam apa, mubalek ustaz mengucapkan itu Yurung hitung diri asli ya. Itu. Sekarang silakan nanti di rumah sampai buktikan sendiri. Ternyata Pak, enggak segitu. Kalau enggak percaya saya, sampai buktikan, ya. Nah itu. Jadi apa? Kadang kita itu mempercayai apa yang kita dengar tanpa membuktikan. Oke? Nah, contoh lagi, ini banyak sekali yang belum kita tahu sebenarnya. Contoh lagi misalnya, ya, jadi saya mau tanya ini. Jadi setan itu kan sudah dinas oleh Allah masuk ke dalam neraka. Benar nggak Bu? Benar ya? Setan itu masuk ke dalam neraka. Ini adalah pertanyaan. Ketika setan itu lahir, terus besok itu hari kiamat, niki saya ini lahiran setan ini. Urung tahu gak dosa belas, urung godo menungso. Terus besok itu kiamat, kira-kira setan ini mlebu neraka mlebu swarga. Ya, belum dosa. Kalau mau dinilah dua lagi masuk ke setan apa enggak kira-kira? Nah, neraka. Oh, udah dinas. Nah, ya. Terus ada lagi ternyata, ya. Jadi ternyata Pak kita setiap rojabian misalnya sholat ternyata ada juga. Jadi orang yang sholat niku tanpa rukuk dan sujud tapi sholatnya diterima sama Allah. Ada nggak Bu? Ya? Gak pernah kan? Ada nggak? Ya ada. Sholat misalkan ini. Sholat jenazah. Mungkin iki bener iki Pak Yai Mat Gubernur iki Pak ngombe dhisik ya ora digawe ngombe itu tanya tenan. Tapi saya sebelum naik Pak Mat Gubernur, Pak ngombe dhisik kok ya ora digawe ngombe nyata. Tiba ya tenan ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi masih apa kita kok harus ngaji? Banyak sekali ya tentang ilmu-ilmu yang harus kita cari, kita amalkan. Itu tadi contoh sedikit saja. Ayat Al-Quran saja ternyata kok tidak seperti itu. Saya sampai buktikan nanti di rumah ya. Ambil Quran, ambil HP, hitung dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berapa jumlahnya nanti biar ke saya, sama apa enggak saya ngitung ya. Memang ada perbedaan, tapi kalau mushaf di Indonesia insya Allah sama semua. Nah, terus lagi tentang sholat lagi. Jadi sholat ini contohnya tentang sholat Jumat okay. Nah ini khusus yang laki-laki. Jadi pemahaman kita selama ini okay. Jadi orang yang datang awal ketika sholat Jumat itu sama seperti korban unta. Yang kedua korban sapi. Ketiga korban kambing. Keempat korban ayam. Yang kelima korban sebutir telur. Ini pemahaman kita selama ini. Itu maksudnya datang waktunya apa datang orangnya Pak? Ini bapak-bapak nih. Yang datang pertama kali atau waktunya kira-kira? Jadi barang misalnya saya teko wong 5, mabune lawang bareng itu untuk kabeh kira-kira. Itu pertanyaannya. Ini rata-rata pemahaman kita selama ini apa? Orang yang datang awal. Padahal di hadisnya itu man roha ilal jum'ati fis sa'atil ula. Fis
bisaah, pada waktu yang pertama. Jadi bukan yang datang atau waktu yang pertama. Fakaan nama koroba badanatan, maka seolah-olah dia korban seekor onta. Nah itulah pentingnya kita belajar. Sampean buka tafsir apa? Salah-salahnya hadis. Jadi apa? Bukan orangnya yang datang. Jadi kok malesan kabeh jam 12 lagi, yang pertama datang jam 12. Masa yo entuk unta. Kan enggak adil sama yang masjid bilang yang datangnya jam 11 datang. Masa pada-pada iku entuk unta, siji di jam 11, siji jam 12. Maka dia apa? Bisa atil ulah, pada waktu yang pertama. Jadi waktunya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan lagi bahwa Imam Nawawi jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa bisa atil ulah, waktu pertama itu adalah apa? Dimulai dari terbitnya fajar. Saiki wong kertas saya terbit fajar bukan Jumatan ya. Kon kebur. Nah itu yang perlu kita pelajari. Ini ternyata banyak sekali yang masih belum kita. Jadi orang yang datang Jumat itu waktu yang pertama. Nanti yang hadis itu bisa atisania. Jadi waktu yang kedua, bukan orang yang pertama, orang yang kedua, waktunya. Nah, untungnya ada ulama juga yang menafsirkan bahwa tidak dimulai dari apa? Sebagian ulama lagi mengatakan bukan waktunya dari fajar, tapi mulai lingsire, mulai masuk waktu mau masuk waktu Jumat. Tapi jumhur ulama mengatakan itu dimulai dari waktu fajar, itu bisa atil ulang. Jadi tinggal dibagi saja dari fajar sampai naik khotib ke apa? Mimbar itu berapa jam dibagi 5. Nah, kalau itu dibagi 5 rata-rata kabeh dhewe itu ya entuk endok. Tidak dapat unta. Nah, ya. Jadi itu tadi masih banyak sekali yang perlu kita belajar. Terus lagi biasanya kalau kita jadwal khotib menjadi khotib di masjid, itu kita datangnya lebih awal atau lebih belakangan? Nah, aku saiki khotib mangkat rada isuk mangkat basi. Biasanya malah cepet-cepetan menuju ke masjid. Padahal ya, secara syariat itu justru khotib Jumat itu disunahkan datang paling akhir, mengakhirkan datangnya ke masjid. Dan beliau itu tetap mendapatkan keutamaannya berangkat awal ke masjid ketika sholat Jumat. Sunnah datangnya itu adalah terakhir, di akhir-akhir waktu ketika mau masuk waktu sholat Jumat. Sampai nggak percaya silakan cari sendiri keterangan. Jadi justru harus atau disunnahkan ini datangnya akhir, itu kalau khotib. Nah, ya. Jadi dia tetap apa? Dapat amal atau pahala ketika dia menjadi khotib, amalannya sama pahalanya ketika dia berangkat awal. Waduh Pak, berat, saya belum berani jadi khotib. Kitabullah ki muabud. Kadang ada yang orang seperti itu. Jadi khotib tapi bintang pengajian di siang belum. Ini sambil aja. Apa bedanya? Ini kita belajar ya, kalau mendekati kesempurnaan nunggu syarat-syaratnya yang pas tenan, syarat saksi nikah itu kalau melihat fikihnya itu jelimet luar biasa. Khotib luar biasa, dia nunggu kesempurnaan ini ya ada sing Buddha. Jadi bapak-bapak sekalian saya hormati, jadi itu ya. Nah, ketika kita sholat tadi ya, sholat Jumat sudah khotib, ada lagi contoh lagi misalnya ya, ketika kita sholat ini yang perlu diperhatikan.
Jadi ada kalanya kadang ketika kita imam baca walaqdallin, maka semuanya baik yang membaca maupun yang mendengarkan sunnah untuk apa? Membaca amin bersamaan dengan imam. Sampai datang terlambat, kita baca apa? Kabira walhamdulillah yukasira wa subhanallah ibudratahu wa asila. Imamnya sudah walaqdallin, maka kita juga ngikut amin baru melanjutkan bacaan kita. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi kadang ada sebagian orang ketika imam membaca walaqdallin, kita yang mendengarkan mengucapkan amin didahului dengan membaca Rabbi firli. Benar ya? Nah, dalam fikihnya membaca Rabbi firli itu hanya khusus disunahkan untuk yang membaca Al-Fatihah, bukan yang mendengarkan Al-Fatihah. Maka ketika kita jamaah nurut imamnya walaqdallin, kita nggak usah baca Rabbi firli, yang disunahkan baca aminnya saja. Baru ketika kita nanti baca walaqdallin, kita baca Fatihah sendiri, monggo silakan kalau mau ditambahkan Rabbi firli. Kenapa? Kita yang membaca Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya yang baca Al-Fatihah walaqdallin, kita nggak usah baca Rabbi firli terus amin. Walaupun tidak sampai membatalkan sholat kita, tapi yang lebih utama adalah cukup dengan mengucapkan aminnya, bukan Rabbi firlinya. Karena Rabbi firli itu khusus bagi yang membaca Al-Fatihah, tapi kalau amin itu yang membaca, yang mendengarkan sunnah sama-sama mengucapkan amin. Nah, ya. Itu tentang sholat. Terus lagi, nah sholat ini seperti kita ketahui juga 3 kali gerakan itu membatalkan sholat. Ini teman-teman. Kadang kita tanpa sengaja ini menyengaja, entah sengaja tidak, kita melakukan 3 kali gerakan yang berturut-turut. Ketika apa? Ketika mau sujud. Ini yang lebih utama ada bapak-bapaknya. Oke, jadi contoh mau. Jadi ketika mau sujud itu sami Allah hamidah, ini kakinya ini left, 1, 2, seret. Nah ini 3 kali apa bukan ini? Jadi persiapan mau landing sujud ini, kita kaki ini kadang 1, 2, seret, dengan ini maksudnya apa ini? Ya, itu jadi 1, 2, nah ini sudah 1, 2, 3 baru sujud. Ini kira-kira bayar 3 kali gerakan apa betul ini? Ya, dan itu apakah gerakan sujud atau bukan itu? Bukan. Ini kita kadang lagi bapak-bapak mesti ada. Soalnya sarungnya rada buka, terus set. Dan 1, 2, 3 baru sujud. Nah, ini kadang kita nggak sengaja. Jadi itu 3 kali gerakan yang nanti walau alam kalau membatalkan sholat apa tidak, tapi yang jelas itu 3 kali gerakan yang berturut-turut. Oke, nah ini. Jadi itu tentang masalah sholat. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan ini, karena banyak sekali yang tidak hadir, Pak Yai Saher, ini izin ibunya di rumah sakit di Kota Bumi, mohon izin, mari kita doakan semoga ibunya Bapak Yai Saher ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya juga karena banyak sekali yang dari kita ini rangkap jabatan kangge rono ini mengikuti sidang pleno di kecamatan, Pak. Jadi masih banyak juga yang di sana. Jadi maka ini sebelum saya lanjutkan, ini saya sudah menyiapkan piagam penghargaan. Nah, ini diberikan kepada masjid dan musola
dengan perolehan infak terbanyak ketika pengajian Rajabiyah. Ini yang dari Musola Al-Amal ada nggak ini Bu yang berangkat? Yang bapak-bapaknya? Musola Al-Amal ada nggak? Hijau tua. Kalau bapaknya nggak ada, ibunya nggak apa-apa Bu. Ayo sini, nggak apa-apa. Mau ke sini? Ya nggak apa-apa. Bapaknya nggak ada. Siapa? Oh ya. Ya sini. Musola. Nah, mau maju. Nah, oke. Monggo ini nyuwun sewu Mbak Imam Syafi'i untuk menyerahkan niki piagam. Nah, ini penghargaan. Tadi yang nyuwun maju Mbak Imam. Nah, ini penghargaan musola yang pertama kali menyelenggarakan mau dipoto monggo yang mau foto. Kebalik. Nah, dipoto dulu. Nah, kebalik. Nah, untuk masjidnya, ini masjidnya alhamdulillah kemarin ini dipecahkan rekornya oleh Masjid Nurul Iman. Perolehan tahlilnya kemarin 1.470.000. Nah, untuk infaknya 1.225.000. Ini monggo silakan mana yang oh ini bukan saya tuh kaum mata kami ini sudah niat dari dulu ya. Nah, mungkin yang saya membayai Jabar untuk menyerahkan ini. Monggo Pak, bayai. Terus tadi DPR langsung Pak Meneh ngaji ini. Nah, nuan foto dulu. Nah, ini sekedar cuma untuk penyemangat saja. Kalau duitnya, ya dia duit, kalau bagi duit nggak ada. Cuma sekedar simbolis saja. Nah, ini alhamdulillah infak kita ini seperti sampaikan tadi 12 juta sekian. Terus sama saldo yang dulu ini sekitar 9 juta berapa, sehingga insya Allah untuk saldo kita ini sekitar 20 juta lebih. Alhamdulillah. Ini nanti insya Allah akan habis ketika nanti Muharram buat lomba-lomba anak-anak kita ini kurang kayaknya Bu. Nah, Pak ini kok duitnya banyak, mau minjem boleh nggak? Boleh kalau mau minjem saja. Tapi kalau minjem nggak boleh. Mau minjem saja boleh. Tapi kalau minjem nggak boleh, itu uangnya umat. Sampai puasa mau makan boleh nggak batal. Tapi kalau makan batal. Mau makan saja nggak apa-apa. Jangan kalau mau minjem saja nggak kenapa-napa. Tapi kalau minjem nggak boleh. Paham Bu ya? Insya Allah aman, begitu masukkan rekening, masukkan rekening, nggak ada yang megang uangnya insya Allah. Nah, saya ingat juga ceritanya Abu Nawas itu. Jadi Abu Nawas itu pernah juga menggegerkan sak desa. Jadi buat pengumuman besok Abu Nawas mau terbang di lapangan Tebas. Yang pengen lihat silakan besok jam 8 pagi kumpul di lapangan Tebas. Abu Nawas mau terbang. Ora dong kumpul kabeh. Terus ngumpul kabeh Abu Nawas teko. Muter lapangan ini. Abu Nawas kapan kamu terbangnya? Jadi saya tadi mau terbang tapi nggak bisa. Dari tadi sudah mau terbang saya ini. Jadi kalau mau terbang, jadi kalau mau minjem boleh. Minjem nggak boleh. Jadi Ibu sekalian, jadi alhamdulillah infak kita insya Allah sudah jalan. Tapi untuk kedepannya ini kalau bisa jangan hanya ini sudah bagus, tapi saya masih belum puas. Jadi nanti apa kedepannya adalah kesadaran kita. Kalau setiap masjid ini belum ada 100 amplop per tahlil, nanti kedepannya walaupun isinya cuma 5.000, mau berapa monggo. Tapi kalau semuanya sudah ngisi insya Allah. Jadi kesadaran kita untuk berinfak, kesadaran kita untuk kirim pada leluhur itu yang lebih utama. Kalau masalah jumlah ini belum utama. Utamanya adalah kesadarannya. Karena apa? Kalau masalah harta, masalah zakat khususnya mal, ini bukan jumlah, tapi nopo
prosentase. Oke? Ini. Jadi bukan jumlahnya, tapi prosentasenya 2,5%-nya. Contohnya kata, Pak Imam Syafi'i masukkan kotak di kerdus itu 50.000. Terus saya masukkan 5.000. Mungkin pahalanya besar saya yang 5.000. Walaupun apa? Jumlahnya Pak Yai Imam 10 kali lipat. Kok bisa? Bisa. Dilihat prosentasenya. Saya di rumah cuma punya uang 100.000. Terus saya ambil 5.000, tak amal. Ini berarti apa? Sudah 5% dari harta saya. Pak Yai Imam masukkan 50.000. Lalu rekening ini 30 juta misalnya. Itu berapa persennya? Jadi bukan jumlahnya, prosentase. Sampai ngamal gampang. Mau setarian saya ketahui apa. Itu yang harganya banyak gak masalah. Bagi yang cuma punya 300.000 di rumah, ya tetap urunan 50.000. Itu berapa persennya sudah? 30% dari harta mereka. Jadi jangan kira infak itu jangan dilihat jumlahnya dulu, dari orangnya, hartanya dan prosentasenya. Nah, karena apa? Korun itu juga ya. Kalau kita dengar cerita Korun itu manusia yang terkaya sedunia. Jadi di tafsir itu, jadi kunci gudangnya Korun, kunci gudangnya Korun itu dibawa orang 40 orang itu kabur. Kunci gudang itu bisa dibayangkan kekayaannya. Kunci netok nih. Kalau dibawa binggol keledai itu 60 kuda, 60 binggol. Itu kunci gudang netok nih. Itu bisa dibayangkan berapa hartanya. Maka Pak, ketika disuruh zakat sama Nabi Musa, padahal Korun itu sepupunya Nabi Musa masnya. Ayahnya Korun itu adiknya ayahnya Nabi Musa. Yasar itu adiknya Imran, ya ayahnya Nabi Musa. Ya sepupunya. Ketika disuruh zakat, ini ya iman walaupun cuma 2,5%. Kita kalau punya uang 1 juta, kalau notanya 2,5%, cuma 25.000 enteng. Nah kalau yang triliunan 2,5-nya, itu sudah berapa puluh juta ya? Itu Korun. Makanya Pak, nah bagi yang tidak punya harta, bagi kita yang hartanya pas-pasan ini, maka apa? Ini saya bacakan hadisnya. Ini alhamdulillah. Karena apa? Rasulullah itu pernah wa anna nasil kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa akhidun bi yadi Abi Dzar. Jadi suatu saat itu Rasulullah keluar, ya, terus memegang tangannya Abi Dzar, terus beliau bersabda, "Ya Abu Dzarrin, a'alimta anna baina aydina aqabatan kasuda." Wahai Abu Dzar, kamu tahu enggak di depan kita itu ada jalan, ya, jalan yang sangat terjal. La yas'adha illa al-mukhaffun, yang tidak bisa naik kecuali orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada sahabat nanya, wa qala rajul ya Rasulullah, aminal mukhaffin ana aminal musaqqalin. Kalau begitu ya Rasulullah, saya ini termasuk orang yang ringan atau yang berat. Kemudian apa? Rasulullah jawabnya gini. Tanya sama orang tadi. Qala a'indaka ta'amu yaumin. Di rumahmu punya enggak makanan untuk hari ini? Qala na'am. Ya Rasul, saya punya beras kalau cuma untuk hari ini. Terus dilanjutkan lagi sama Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ghadin, lalu di besok ana. Besok kamu masih punya cadangan beras apa enggak? Qala na'am. Iya ya Rasul, kalau besok masih cukup juga. Terus tanya lagi sama Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ba'da ghadin. Lek sisuke meneh. Sekarang kamu punya beras, besok masih punya beras. Besoknya punya enggak? Qala lah. Boten ya Rasulullah, cukup orang dina tok niki.
Maka Rasulullah menjawab, laukana indaka ta'amu salasati ayyamin kunta minal musaqqalin. Seandainya saja kamu punya beras cadangan untuk 3 hari, maka kamu termasuk orang yang berat diberatkan oleh Allah untuk menapaki jalan. Ini luar biasa. Kalau kita di rumah punya beras cadangan berapa kilo, Bu? Hah? Cukup berapa hari kira-kira? Sebulan? Seminggu? Ini Rasulullah batasannya 3 hari, 2 hari. Kalau kamu punya makanan 3 hari, itu termasuk wong abal. Bapak sing nggawe mobil dhewe umat gede-gede sing. Wah, jadi berbahagialah ketika apa? Kita ini orang yang tidak punya, asal ikhlas dan sabar. Nggak ngomel, orang dulu ngomel, ya sama aja. Asal dulu. Jadi luruskan kalau mati. Satu lagi hadis, ini untuk pengingat kita semua. Ini untuk dalam masalah ghibah. Jadi ketika Yai Lailul terus siapa itu nanti ketika kita datang masuk surga itu rombongan, masuk neraka juga ada yang rombongan. Ini maka tentang masalah ghibah ngerasani ini juga sudah pernah dibahas oleh banyak ustaz. Ini sudah pernah sampaikan di jamaah ibu-ibu. Jadi saya ketemu di kitab Salahnya Subul Iman, komik Tuhzan itu halaman 14 itu ada hadis seperti ini yang terakhir. Man mata ta'iban minal ghibah fahuwa akhiru mayyadkhulul jannah. Barang siapa mati meninggal ya ta'iban minal ghibah, dia tobat dari ghibah. Jadi wis tukang ngrasani tobat terus mati. Maka apa lanjutannya? Fahuwa akhiru mayyadkhulul jannah. Maka dia adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah lebih surga, alhamdulillah. Ya. Jadi orang yang tobat dari ghibah itu adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Maka saya katakan sama ibu-ibu, nanti kalau panjenengan masuk ke dalam surga wis arep mlebu lawang swarga sampai noleh ke belakang, toleh. Enek rombongan meh toleh. Ya. Ketika enggak ada berarti aku termasuk ini. Ya. Dan terus lanjutannya, waman mata musiran alaiha, dan barang siapa menetapi supaya ahli ghibah seumur hidup sampai meninggal pangkat dari ahli ghibah, maka apa? Bahwa awwalu man yadkhulun nar wa huwa yabki. Maka dia akan masuk ke dalam neraka pertama kali dan dia dalam keadaan menangis. Alhamdulillah enggak? Ya. Jadi wong sing tobat ghibah rasane kok tobat masuk surganya paling akhir. Kok ora tobat masuk nerakanya paling awal. Ini sebagai pengingat kita semua. Jadi ibu sekalian, bapak sekalian hormati, sudah masuk waktu asar. Ini nanti insya Allah nanti kita kumpul dulu bagi para pengurus masjid, para ustadz-ustadznya. Ini nanti kalau memenuhi kuota forumnya kita bermusyawarah sedikit sebentar untuk persiapan kegiatan kita di bulan Ramadan. Sebentar lagi sudah masuk bulan Sya'ban, kita sudah masuk nanti nggak ada 1 bulan lagi memasuki bulan Ramadan. Jadi nanti kita kumpul dulu. Insya Allah kalau sudah ada semua perwakilannya kita bahas sebentar, kita membahas kegiatan kita di bulan Ramadan. Mungkin itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan tidak teratur, tidak pas, ada sesuatu hal yang kurang berkenan, ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para guru-guru saya. Mohon diluruskan ketika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.